ahli menyatakan bahwa sebaiknya ketika membuat item-item itu perhatikan di dalamnya apakah terdapat item yang favorable ataupun unfavorable. Beberapa ahli menyarankan kalau bisa dicombine ya, dicombine mana item yang favorable, mana item yang unfavorable. Maksudnya adalah usahakan tidak semuanya itu favorable dan tidak semuanya juga itu unfavorable. Ya, jadi di mix, misalnya Anda buat 30 butir, maka 15 butir pertama itu misalnya favorable, yang kedua itu unfavorable, jadi 30, 15, 15. Atau misalnya mau dibuat selang-seling, nomor 1 yang favorable, nomor 2 unfavorable, nomor 3 favorable, nomor 4 unfavorable. Jadi selang-seling antara favorable dan unfavorable. Itu boleh juga. Nah, yang mungkin dihindari adalah jangan sampai Anda tidak mengkategorikan yang mana favorable, yang mana unfavorable item. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda sudah buat yang mana favorable dan unfavorable, maka Anda harus perhatikan ya, item favorable itu berbeda bobot scoringnya dengan item yang unfavorable. Apa itu item favorable? Item favorable itu adalah item-item berkonotasi positif. Sementara unfavorable itu adalah yang berkonotasi negatif. Makanya ketika seorang responden menjawab misalnya negatif untuk item unfavorable, maka dia diberikan respon yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, itu adalah ulasan kita untuk kisi-kisi ya. Nah, sekarang saya akan buat Anda untuk masuk kepada hal yang lebih serius, yaitu masalah definisi operasional. Di dalam slide saya sebelumnya, yang ini, itu kan diminta ketika Anda sudah mempelajari literatur, maka selanjutnya itu adalah Anda menyusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini adalah sebagai pedoman, sebagai acuan yang membatasi atau yang mengontrol perilaku Anda dalam menulis butir-butir instrumen. Kenapa harus ada kisi-kisi? Supaya nanti Anda tidak keluar jalur, Anda itu on the right track, Anda itu on the right way. Jadi maksudnya nggak kemana-mana ketika menyusun kisi-kisi atau menulis butirnya. Makanya kisi-kisi ini sangat penting sekali untuk memandu kita menulis item. Kalau Anda tidak punya kisi-kisi, yakin dan percaya ini akan tidak berjalan dengan baik. Makanya sekarang saya perlu sampaikan kepada Anda bagaimana sih membuat kisi-kisi instrumen yang baik. Yang pertama adalah perhatikan, ada yang disebut dengan definisi operasional. Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dalam definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat. Ya. Nah, ketika Anda mengembangkan suatu skala, Anda harus bisa mendapatkan definisi operasionalnya terlebih dahulu. Jangan pernah menyusun atau menulis butir kalau tidak punya definisi operasional. Nanti bisa membuat Anda menjadi kebingungan. Sekarang saya kasih contoh ya, definisi operasional. Apa yang dimaksud dengan definisi operasional? Sekarang perhatikan slide saya. Sekarang kita masuk atau kita manfaatkan Google Scholar ya. Google Scholar. Nah, ini Google Scholar. Ya. Kemudian saya kasih contoh. Ini dia. Sekarang kita mulai di sini dulu ya. Ini saya buatkan contohnya. Misalnya Anda mengembangkan sebuah skala, ya.
Misalnya Anda kembangkan skala ini. Skala apa? Skala prokrastinasi akademik. Ini saya kasih besar. Nah, misalnya Anda sudah mengajukan ini, Pak, saya mengajukan judul skala prokrastinasi akademik siswa misalnya. Oke, nah terus tugas selanjutnya adalah Anda harus menulis butirnya. Sebelum Anda menulis butirnya, Anda harus mencari yang disebut dengan grounded theory atau teori dasar. Atau teori dasar. Ya. Ini saya singkat dari GT aja ya. Nah, teori dasar ini diambil dari mana? Ini diambil dari jurnal ilmiah atau buku-buku ya, buku-buku yang relevan. Oke. Nah, kenapa harus ada grounded theory? Supaya nanti memberikan acuan kepada Anda untuk membuat kisi-kisi. Sudah saya katakan kepada Anda, ketika Anda mencari jurnal, maka carilah minimal 3 referensi. Ya, grounded theory pertama, kemudian kita buat GT2, kemudian kita buat GT3. Sekarang kita coba cari dulu, ya. Grounded theory dari prokrastinasi akademik. Ada nggak di dalam Google Scholar atau di dalam buku yang relevan definisi dari prokrastinasi akademik? Kita pindah ke kita pindah ke Google Scholar terlebih dahulu. Bukan mahasiswa ya, tapi siswa ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, perbesar. Ada banyak sekali referensi yang berbicara tentang prokrastinasi akademik siswa. Dari halaman pertama di Google Scholar ini sampai ke bawah, coba perhatikan begitu banyak. Nah, tugas Anda adalah Anda cari yang terbaru. Misalnya Anda cari tahun 2020 misalnya. Nah, tugas Anda adalah Anda sintesis beberapa referensi yang kira-kira referensi tersebut memiliki definisi yang unik. Sekarang di sini saya contohkan, saya ambil dari ini, saya ambil dulu satu definisi. Ya. Oke, kita ambil satu, kemudian kemudian kita cari lagi. Ada juga ini. Ya, kita cari dulu. Nggak ada, cari lagi di bawah. Oke. Kedua, ini contoh ya. Nah, perhatikan sini, Anda boleh cari referensi-referensi yang menurut Anda itu bisa membantu ya Anda untuk merumuskan definisi operasional. Jangan sampai nanti Anda kekurangan bahan untuk merumuskan definisi operasionalnya ya. Nah, Anda harus cari itu, cari referensi dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan terkait dengan definisi operasionalnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya PDF-nya. Ada berapa artikel di sini? Ada 1, 2, 3 artikel. Ya. Perhatikan, judul pertama dari artikelnya itu ada nggak terkait dengan prokrastinasi akademik? Ada ya? Iya. Oke. Oke. Ada ya? Ada ya? Oke. Yang kedua ada nggak prokrastinasi akademik? Juga ada ya, judul penelitian. Oke, kita
highlight ya. Kemudian yang ketiga ada juga prokrastinasi akademik. 3 artikel ini membahas tentang prokrastinasi akademik. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah definisi operasional. Ya. Definisi operasional tidak bisa lahir kalau tidak ada definisi teoritiknya. Sekarang perhatikan ya, saya bantu Anda perhatikan baik-baik. Saya tidak akan ulangi ini, perhatikan penjelasan saya. Lihat, di 3 buah artikel ini ada kajian prokrastinasi akademik. Tujuan Anda adalah Anda mensintesis 3 artikel ini sehingga Anda menghasilkan definisi operasional. Sekarang kita cek dulu di bawah, ada nggak definisi prokrastinasi akademik? Anda baca dulu nih. Baca terus. Ya. Kita biar lebih mudah. Kita search ya. Oke. Dari atas ya. Oke. Oke. Coba lihat. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ketidakmampuan siswa dalam tugas dan ketidaksiapan siswa dalam kewajiban belajar sehingga tidak menggunakan waktu secara efektif, mengulur waktu dan melakukan prokrastinasi akademik. Ini Anda tandai ya. Sebuah definisi. Anda tandai, highlight. Oke. Lihat lagi. Oke, coba lihat. Nah, ini definisi ya. Ya, prokrastinasi akademik ada salah satu faktor gejala. Ya. Oke. Highlight ya. Oke, ada nggak lagi pengertiannya? Oke, Anda tandai. Oke, baik. Minimal Anda sudah dapat ya. Faktor yang menghasil belajar. Oke, ini sudah bisa kita bungkus ya. Maka kita ambil definisi ini. Ini kita copy. Kita bawa ke sini. Nah, kita copy dulu karena ini adalah definisi, maka kita copy. Ya, copy. Terus Anda boleh copy ini. Anda bawa ke jari pertama adalah dari. Nah, perhatikan dulu nih, biar Anda ya, satu. Dari mana jurnalnya? Anda kasih copy seperti ini, Anda tanda kurung, Anda tandai ya judulnya. Ya, tadi di mana tadi ini? Lihat kembali di Google Scholar-nya. Kita ketik judulnya. Ketik aja judulnya biar nanti Anda paham ya. Ketik judulnya di sini, paste di sini. Nah, ini dia ya. Ambil kutip ya, kutip. Ya. Kutip, copy, kemudian bawa ke ya. Oke. Di sini paham ya? Paham ya? Jadi sumber dari definisi ini berasal dari atau Anda ambil dari Zuraida dengan judul ini, gramatika. Sudah yang satu. Kemudian yang kedua itu adalah tugas Anda adalah apa?
Anda mencari yang artikel kedua, ada nggak yang mendefinisikan tentang prokrastinasi akademik? Kita lihat artikel yang kedua. Nah ini, coba cari lagi. Ya. 1, 2, oke, coba Anda baca. Ada yang lain? Ya, oke. Oke, ada beberapa hal yang menarik ya. Apakah yang ini? Ini menarik ya, definisinya. Juga ini, ya. Mana yang lebih dekat? Yang di atas apa yang di bawah? Oke. Sepertinya di bawah ya, karena sini tidak ada uh, tidak ada yang signifikan ya. Ambil di sini, kita copy, bawa ke sini definisinya. Ya. Oke, ambil di mana ini? Oke, perhatikan, copy judulnya, bawa ke Google Scholar. Ya, supaya lebih mudah. Ya. Ya, ketik, ambil yang APA, copy. Kemudian bawa ke oke. Selanjutnya yang ketiga kita masuk ke artikel yang ketiga. Ini udah, juga udah. Ya, cari definisinya enggak? Ya. Oke. Berlaku mudah disebutnya proses akademik, kita tandai. Ada lagi enggak? Ya, cari. Oke, kayak ini ya. Tandai. Oke, salah ya. Ini atau ya ini ya. Kira-kira mana yang relevan? Silahkan ketik di kolom komentar mana yang menurut Anda lebih dekat. Ya, saya perbesar. Ini dulu ya, silakan.
Saya pikir ini enggak ya, tidak perlu karena terlalu ringkas. Yang ini lihat, atau yang ini juga menarik, yang mana yang ingin diambil. Silakan, di mana? Ini yang nomor 1. Coba dibaca, nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3. Yang mana? Ya, coba dibaca dulu. Drop your comment in the chat. Ya. Ini yang kedua. Ya, kita pindahkan. Ya. Sumbernya dari mana? Kita pindahkan. Cari sumbernya. Oke, ini kita cari sumbernya, pindahkan ke sana. Ya, ini dia ya. Oke, sekarang saya akan unmute Anda, dan sekarang saya minta Anda untuk memberikan komentar. Ya. Nah, di sini ada 3 buah definisi dari prokrastinasi akademik. Nah, tujuan Anda buat kisi-kisi itu adalah Anda perhatikan minimal tiga sumber yang Anda ambil yang memberikan definisi terkait apa sih itu prokrastinasi akademik, tapi bukan menurut Anda, ya, bukan menurut Anda. Nah, sekarang perhatikan, ya, buatlah beberapa kata kunci ya, kata kunci dari masing-masing definisi yang ada di atas. Kata kunci itu berasal dari kesamaan definisi ya. Kata kunci 2 ya. Kata ya. Coba perhatikan dari sini, ini dan ini. Perhatikan. Coba lihat kata-kata yang mirip. Ada nggak kata-kata yang mirip dari ketiga hal ini? Kalau ada, tolong Anda komentari. Penundaan, Pak. Menunda, Pak. Penundaan, Pak. Menunda. Penundaan, Pak. Penundaan. Kita highlight dulu ya. Yang ini, ya. Oke, kita kasih highlight, kita kasih warna. Ada di sini penunda. Oke, sikap menunda. Oke. Tandai. Ada di sini sikap menunda? Ada, Pak. Oke. Berarti di kata kunci pertama, di tiga definisi ini ada kesamaan ya, ada kesamaan secara definisi. Yang pertama adalah menunda tugas atau pekerjaan yang diberikan ya. Yang kedua, ada nggak yang sama?
Udah nggak? Ya, silakan dicermati. Udah nggak? Kalau tidak bisa 3, 2 udah cukup. Ya, memang ada dapat 3-3-nya 2. Udah nggak? Coba dilihat lagi. Ada nggak? Coba perhatikan. Waktu, Pak. Waktu nggak bisa dijadikan indikator kata kunci. Dia harus punya makna. Seperti penanda tugas atau pekerjaan yang diberikan itu punya makna itu. Yang lain nggak? Suatu tugas, Pak. Pola perilaku mungkin, Pak. Kalau perilaku atau tindakan, Pak. Sudah ada itu nggak punya makna, yang ada maknanya. Bisa dibuat dalam bahasa yang berbeda, tidak masalah. Yang penting maknanya kelihatannya jelas begitu. Bermalas-malasan, Pak. Gagal mungkin, Pak. Coba dicermati. Ya. Kalau misalnya dalam sebuah definisi Anda nggak dapat insight, Anda harus cari ground theory keempat, ground theory kelima, ground theory keenam. Supaya apa? Supaya ada pemahaman. Ini baru 3 aja baru dapat 1, ya, yang ada kesamaan. Ya, nah, itu harus peras demikian rupa ya. Dampak buruk bukan ya, Pak? Sepertinya itu tidak berkenaan dengan itu, ya. Pola perilaku bukan, Pak. Tidak punya makna, belum punya makna. Nah, kalau seperti itu mentok, Anda harus cari ground theory keempat, gitu yang 4. Ya. Maksudnya apa? Anda harus dapatin lagi definisi yang mungkin saja beda. Kalau seperti ini, coba baca dari awal ya. Prokrastinasi akademik adalah suatu faktor gejala kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada sikap penundaan, sama ya. Kemudian yang ketiga adalah juga menunda. Jadi kata-kata ini cenderung konsisten di definisi prokrastinasi akademik. Nah, minimal Anda dapat 4 kata kunci lah, gitu ya. Kenapa orang prokrastinasi akademik itu lihat dari mana? Gitu kan. Nah, misalnya kalau diambil, Anda boleh ambil juga ini misalnya. Ada persoalan batas punya terakhir. Oke, di sini nggak terlihat ya di sini. Tapi kalau 2 ini udah cukup. Apa dikasih judul apa ini? Kalau ada batas waktu pengerjaan berakhir,
sama gagal menyelesaikan tugas pada waktunya. Kasih nama apa di sini? Kemampuan diri, Pak. Tidak disiplin. Dikasih apa? Indisipliner. Ketidakdisiplinan mungkin, Pak. Di dalam sebuah kalimat ya, seperti yang di atas, menunda tugas atau pekerjaan yang diberikan. Ketidakdisiplinan seseorang. Manajemen waktu, Pak. Oke, boleh kalau manajemen waktu. Jadi kasih nama kegagalan. Oke, bisa ya. Ada nggak yang ketiga lagi? Ada yang ketiga nggak? Kalau belum dapat, ya cari lagi GT4, ada lagi GT5, ya, GT5. Makanya banyak baca itu untuk memberikan Anda gambaran bahwa sebenarnya Anda punya banyak referensi di situ. Saya nggak punya dua ya. Saya turunkan ke bawah lah biar lebih mudah dipahami. Sekarang perhatikan ya, slide saya. Nah, ini slide saya. Kalau Anda buat skala sebelum nulis butir instrumen, maka Anda harus buat dulu tuh kisi-kisinya. Apa yang ingin Anda buat di situ? Ya, variabel pengukurannya di sini Anda breakdown. Makin banyak indikatornya makin bagus. Ya, indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga. Nah, nanti di bawahnya ada butir-butirnya tuh, yang kayak gini. Ya, kalau digambar tuh kayak gini modelnya. Kalau di mapping itu kayak gini modelnya. Ya. Jadi indikator pertama itu nggak boleh loncat ke indikator kedua, atau butir yang ada di sini itu nggak boleh loncat ke sini, itu nggak boleh. Nah, supaya lebih paham, kita lihat indikator ini disebut dengan kata kunci. Kata kunci. Tadi kata kunci kita ada berapa? Ada berapa? Dua. Dua, Pak. Dua ya, baru dua karena kenapa? Baru kita gunakan 3 referensi saja. Nah, sekarang kita mulai melihat yang tadi. Ya ini ya. Oke, baik. Sekarang kita buat kisi-kisinya. Ya. Apa yang diukur? Skala apa? Skala Prestasi akademik siswa. nomor, di sini aspek atau indikator. Kemudian di sini jumlah butirnya berapa? Di sini item nomor. Anda boleh buat seperti ini, ikuti cara saya ya. Kalau terlalu cepat, bilang pelan-pelan ya. Ini kita merger saja biar lebih mudah. Merger, lebih mudah. Ini kita merger. Oke ya. Nomor 1, apa yang aspek indikatornya? Dan apa yang mana? Ini ya. Anda masukkan ke sini indikatornya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ini jadi buat kayak gini tuh nggak sembarang. Mengambil kata kunci itu nggak sembarangan. Harus diekstraksi dari definisi-definisi yang ada. Oke ya. Kalau masih dapat 2, ya usahakan cari ya minimal 3 kata kunci. Nah, kalau belum dapat, cari lagi jurnalnya. Yang kedua apa? Kegagalan manajemen waktu. Kedua. Jumlah item nomor. Yang ini item nomor. Ingat, ada kata
favorable, dan unfavorable. Paham? Ya, jadi misalnya Anda buat skala prokratis akademik siswa, katakanlah gitu ya, katakanlah udah cari-cari cuma 2 dapat 2, sebenarnya nggak boleh, harusnya 3 ya, minimal 3. Ya, minimal 3, di sini ada 3. Nah, misalnya Anda ingin buat jumlah butirnya itu, skalanya itu, misalnya Anda buat butir sini ada 6 butir. Berarti favorable-nya Anda tentukan, 6 itu ada di mana itu 6 itu. Oke, 6 itu berarti misalnya saya meletakkan ada 6 butir yang bicara menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang diberikan. Berarti favorable-nya ada berapa? Bisa 24, bisa 33. Ya, yang penting jumlahnya, kalau di jumlah antara favorable dan unfavorable, jumlahnya itu 6. Paham sampai sini ya? Paham ya? Misalnya Anda membuat, item nomor 1 itu misalnya di favorable. Saya buat dia gini, 1, item nomor 1, item nomor 3, item nomor 5. Ini yang favorable. Terus saya mau buat item nomor 2, item nomor 4, dan item nomor 6. Jumlahnya ada berapa ini? Ada berapa? 6. 6, Pak. 6, Pak. Pas ya. Yang nggak boleh itu terlalu timpang. Misalnya favorable cuma 1, unfavorable 5. Jangan. Usahakan dia berimbang. Boleh 24, boleh 33. Ya. Boleh 33. Terus kegagalan manajemen waktu Anda buat misalnya 8. Dari nomor 6, berarti selanjutnya nomor 7. nomor 7, Anda buat yang ganjil, 7, 9, 10, kemudian 13, setelah 7, berarti 8, 8, 10, 12. 8, 10, 12. kan? 14. Oke, 8 ya? Benar ya? Benar, Pak. Ya, Sudah Pak. Sudah berapa jumlah butir Anda? 14. 14. Jumlah butir Anda 14. Baru 14 butir. Yang ketiga silakan Anda urus sendiri ya, cari apa yang ketiga. Ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Kisaran butirnya itu ya minimal 30 butir ya. Minimal 30 butir. Jadi Anda silakan ekstraksi dari teritori yang Anda baca di situ. Di baru 14. Nah, kalau jadi seperti ini kan lebih mudah membuatnya. Nah, sekarang tinggal buat skalanya. Buat skalanya bagaimana? Buat tabel lagi. Misalnya nomor ya. Kemudian item. Saya pilihan jawaban. Kita buat 5 aja ya pilihan jawabannya ya. Sangat sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Ini kasih nanti yang mau disebar ke siswanya ya, atau ke respondennya. Dibuat kayak gini. Sekarang saya kasih kuis ya kepada Anda yang bisa jawab. Saya kasih kuis adalah membuat pernyataan ya, adalah membuat pernyataan 1, 2, 3, 4, bisa buat 8, 9, 10. Nah, kuisnya adalah buatlah pernyataan ya, buatlah pernyataan yang apa? Yang menggambarkan ini saya sebentar
Saya mau Anda perhatikan ya, di sini ada 135, 246, 810 dan segala macam. Saya minta Anda contoh nomor 7, nomor 12, nomor 5, nomor 3. Anda buat pernyataannya, yang nomor 14 ya, saya kasih contoh. Ketika membuat pernyataan, itu harus ada melibatkan kata ganti personal. Misalnya saya ya, coba lihat nomor 1, nomor 1 dia bicara tentang apa? Tentang menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang diberikan. Saya buat kalimatnya, saya kasih contoh ya. Oke. Coba dibaca, Rizky, Parwati. Saya berpikir jika tugas yang diberikan oleh guru adalah mudah, sehingga pengerjaannya bisa kapan saja saya mau. Oke. Ini bicara tentang menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kata kuncinya adalah Anda nggak boleh sebut menunda-nunda. Anda nggak boleh istilahnya tidak boleh secara langsung Anda sebut menunda-nunda. Cari kata-kata yang lain. Sebagai contoh misalnya, ya itu favorable, nomor unfavorable, nomor 2. Jadi ini positif ya. Ini positif, ini negatif. Ya. Ini negatif, ini apa? Positif. Ini positif. Kenapa positif ini? Kenapa bukan ini yang positif? Karena yang aspek indikatornya itu menunda-nunda tugas, Pak. Oke, ya. Jadi ini menjadi positif karena kita ingin mengetahui aspek menggali ini. Tapi kalau ini menggalian ini enggak. Tetap menggali tapi dengan bahasa yang lain. Lawannya, kontranya. Ya. Kalau menunda-nunda lawannya apa? Ambis langsung kerjain. Langsung kerjain. Jadi yang negatif, kontranya. Jadi kalau ini positif, maka ini harusnya negatif. Ya, coba diperhatikan dua yang ada di atas. Saya minta Anda nomor 3 sebagai kuis, nomor 5 sebagai kuis, nomor 7 sebagai kuis, nomor 12 sebagai kuis, 4 kuis ya, 4 nomor. Coba Anda perhatikan. Saya berpikir jika tugas yang diberikan oleh guru adalah mudah, ya, menganggap enteng ya, sehingga pengerjaannya bisa kapan saja saya mau. Jadi ada semacam dia menganggap enteng, menganggap remeh, ya, sehingga dia bekerja terus bisa ditunda ya, untuk diselesaikan. Berbeda dengan ini juga bicara masalah menunda-nunda tugas, tapi dalam kontranya. Ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, saya langsung mengerjakannya. Ini artinya kontra dengan menunda tugas. Sama-sama dia bicara tentang ini aspek indikator yang pertama. Sekarang tugas Anda, saya tidak minta yang lain, cuma nomor 3 Anda buatkan. Siapa saja yang berani, 4 orang ya, yang berani saya kasih nilai tambah untuk kuis kita pada hari ini. Saya persilakan, ada yang ingin mencoba membuat nomor 3. Nomor 3 favorable, nomor 5, nomor 3. Saya, Pak. 3, kemudian nomor 5. Saya, Pak.
kemudian 7, Saya Pak nomor 3. Nomor 3. nomor 12. Oke, sebelum saya buang kepada Anda semua, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Ya. Silakan. Pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk jumlah Bentar ya. Bentar ya, saya ada telepon. Bentar, saya ada telepon.
Ya oke ya, sorry saya tadi terima telepon. Ya, silakan langsung saja ya yang mau buat langsung unmute ya. Saya Pak nomor 3. Ya silakan. Nomor 3 itu kan favorable. Berarti saya mulai mengerjakan tugas ketika waktu pengumpulan sudah dekat. Saya mulai Mengerjakan tugas ya, ketika waktu pengumpulan sudah dekat. pengumpulan apa ini? Tugas. Oke. Selanjutnya yang lain nomor 5, 7 dan 12 masih tersisa. Ya, Pak. Saya nomor 5, Pak. Nomor 12. Langsung aja ya, siapa? Saya nomor 12, Pak. 12, oke. Itu yang unfavorable. Ya, Saya dapat menyelesaikan tugas saya sesuai dengan penjadwalan yang diberikan oleh guru. saya Dapat menyelesaikan tugas saya sesuai dengan penjadwalan yang diberikan oleh guru. next, apa lagi? Saya Pak, nomor 5. Ya, Saya mendahulukan bermain dibanding mengerjakan tugas. main, Dibanding mengerjakan tugas. oke. Terakhir, nomor 14 juga, sorry, nomor 14 juga ya. Kedua lagi, oke. Silakan. Yang lain ada? Saya Pak. Ya, Saya Pak. ya, Nomor 7 Pak. oke. Saya terlambat mengumpulkan tugas dari waktu yang sudah ditentukan. Oke. Terakhir, nomor 14. Saya Pak. Ya, Saya Pak. ya. Saya biasanya Siapa nih? Siapa nih orangnya nih? Rizky Saya ya Pak. Rizky apa? Ya, oke. Ya dari Rizky ya. Saya suka menunda-nunda. Boleh. Coba. Saya malas mencari dan membaca referensi yang berhubungan tentang perkuliahan. Saya malas, Malas mencari ya, dan membaca referensi yang berhubungan tentang perkuliahan. oke. Baik. Nanti ketua kelas tolong dicatat ya. Ini kelas apa saja ya yang tadi siapa tadi yang menjawab. Saya hanya dapat memberikan Anda nilai Pak, itu bukan perkuliahan ya, Pak? Tentang pembelajaran di sekolah, Pak. mata pelajaran ya. Iya. Baik. Ini nggak bisa kita bilang benar apa enggak ya. Karena lagi-lagi ini harus di judgment. Harus dikonsultasikan ke ahli. Anda udah buat susun kayak begini, ingat, Anda harus setelah Anda buat seperti ini, ya Anda langsung pergi cari dosen siapa gitu untuk konsultasi, ya seperti yang ini, langsung untuk konsultasi, langsung dalam konsultasi. Kenapa? Karena nggak bisa Anda memastikan bahasa Anda itu mungkin terlalu tinggi kah, atau mungkin terlalu rumit untuk dipahami. Makanya ada disebut dengan jas ahli.
bawa draft tadi, ketika sudah jadi, bawa draft tadi ke ahli, itu di adjustment. Mungkin saja nanti ada bahasa yang dihilangkan, ada kata-kata yang direvisi, ya seperti contohnya kita ambil di sini, perhatikan, ya, Anda lihat. Misalnya referensi-referensi, nah, mungkin ini agak berat, ya. Nah, apakah ini terlalu berat atau terlalu tinggi? Nah, itu dikonsultasikan. Mencari dan membaca satu item, dua kegiatan. Apakah boleh seperti ini? Nah, ini juga dikoreksi. Oh, nggak bisa. Satu item itu harus satu activity. Jangan mencari, juga membaca. Pilih salah satunya, mencari atau membaca. Sebagai contoh, misalnya. Ya. Nah, apakah bahasa-bahasa ini boleh dipahami? Di adjustment. Jadi kalau misalnya Anda punya indikator ada 8, maka di sini mungkin saja 54, 60 butir. Anda harus buat seperti ini. Ya, Anda buat seperti ini, bawa ke ahli. Setelah ahli, Anda rapikan lagi, baru turun ke lapangan. Ya, baru analisis di software-nya. Jadi masih panjang perjalanan sebenarnya, ya. Masih panjang perjalanan. Nah, makanya yang sudah di ACC cepat, ya, buat kisi-kisinya, ekstrak dari teori-teori yang ada di sini, dan kemudian tentukan di sini. Silakan jika ada yang ditanyakan, ya, saya ke sesi pertanyaan. Silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berkenaan dengan jurnal dan kata kunci tadi, misal jurnal teorinya adanya jurnal teori 3, terus kata kuncinya 4, itu boleh nggak, Pak? Bisa, tidak ada masalah. Mau 5 pun nggak masalah, yang penting ada di dalam ketiga-tiga itu, kemiripannya atau secara eksplisit disebutkan. Misalnya Anda dapat 3 nih, sini ya, 3, tapi dari ketiga ini Anda bisa dapat ekstrak dari 4 kata kunci. Oh, nggak cukup 3 aja, tapi 4 misalnya. Nggak masalah, makin bagus itu sebenarnya, berarti definisi yang Anda dapatkan itu begitu kaya. Definisi yang Anda dapatkan itu orang yang jurnalnya itu bagus, gitu kan. Artinya apa? Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Banyak kata-katanya. Jadi ekstraksi kata kunci baru pindahkan ke indikator. Jelas ya? Siapa yang bertanya? Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Yang lain lagi silakan. Pak, saya mau tanya mengenai tahunnya, Pak. Kan yang terbaru ya. Untuk yang terlamanya maksimalnya itu dari tahun berapa, Pak? 10 tahun terakhir dari tahun ini. Oke. 10 tahun terakhir. 10 tahun berapa itu? 10 tahun terakhir berarti 2011. Ya, 2011 terakhir. Tidak boleh lebih dari 2011. Tidak boleh kurang dari 2011 ya. Tapi Ya, dari 2011. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Satu-satu ya, jangan rebut-rebutan ya. Saya dulu ya, Pak. Saya mau nanya, Pak, tentang yang item yang favorable sama unfavorable, kan tadi boleh seimbang atau boleh 2 sama 4. Nah, itu lebih baik yang lebih banyak itu favorable-nya atau unfavorable-nya, Pak? Tergantung Anda, silakan saja ya. Tergantung Anda, usahakan berimbang. Jangan misalnya 10 butir, 3 yang unfavorable, 7 yang ini, kan tidak timpang. Minimal 60-40% lah ya. Seperti itu. Terima kasih. Yang lain lagi silakan. Siapa tadi itu yang mau bertanya tadi yang rebut-rebutan itu? Tadi saya mau bertanya sama kayak Feby, Pak, jadi udah terjawab. Oke, yang lain lagi silakan. Nah, mumpung ini. Ini ada yang rekam nggak? Kalau nggak ada yang rekam, udah rugi. Nggak direkam nggak? Nggak direkam kan? Ada yang rekam nggak? Sepertinya ada, Pak, dari kelas saya, kelas RB. Riset, Pak, ngerekam. Iya, Pak. Bagus ya kalau yang direkam ya. Biasa kan rekam, kalau kayak gini itu udah masuk tahap serius itu. Silakan pertanyaan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Maaf, untuk jumlah itemnya itu boleh ganjil kan, Pak? Nggak selalu
genap atau bagaimana Pak? Ya, Yang misalkan 68 ini Pak. ya nggak masalah dia mau ganjil mau genap jumlahnya, yang penting adalah tidak terlalu timpang butirnya antara favorable dan unfavorable. Mau buat 55 boleh, mau buat 35 boleh, 49 juga boleh. Yang penting nggak timpang gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Yang lain lagi, silakan. Ada? Nggak ada, udah paham ya? Nah, kalau udah paham berarti aman nih. Oke. Karena sudah paham, ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka next adalah Anda berusaha untuk membuat kisi-kisi sekaligus menanyakannya ke dosen ahli Anda. Silakan, nanti dosen ahli Anda akan memberikan masukan untuk kesempurnaan. Karena Anda sudah punya softwarenya, maka dalam waktu dekat kita akan praktik ya menggunakan softwarenya. Nanti ada beberapa simulasi. Mohon nanti Anda menggunakan laptop untuk menyimaknya. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di sini ya, pukul 21.30. Mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.